Nah, ini saya nggak sengaja Pak. Dulu saya tidak punya usaha, ibu rumah tangga full. Itu kejunya jenis keju dari California, Monterey Jack namanya. Kan jarang tuh Pak di sini. Ini kalau gue pengen merasakan ini Pak Ganda, kejunya Pak. Cakap dong, Secondary Money. Pak Ganda, siap. kita kedatangan tamu spesial. Wis. Beliau adalah produksi ada keju, ada susu. Susu enggak ya? Susu yang produksi kan sapi ya? Iya. Iya. Beliau ini aktif untuk produksi olahan susu ya. dan makanan sehat. Ya, ibu rumah tangga. Keju ya Pak. Tergabung di UMKM juga. Jadi ini nanti hari ini kita akan ulik-ulik untuk menginspirasi masyarakat. Ibu beliau yang usianya kayaknya sama dengan saya deh. Tapi semangatnya dahsyat luar biasa ya. Iya. Beliau adalah Ibu Milan Indriani dari Italia. Milan. Silakan Bu Milan menyapa sobat Kendel. Silakan. Halo Sobat Kendel. Mohon maaf nih, logat saya logat Sunda. Jadi logatnya saja kan. pengucapan Kendelnya mungkin beda ya. Iya. Enggak apa-apa Bu. Kendel ya, bukan. Ya, oke. Oke, jadi di sini depan kita ini sudah ada yang paling sana apa ya Bu ya? Yogurt. Enak kayaknya tuh. Yogurt itu kayak yang ini, apa yang kefir itu Bu ya? Ya itu olahan susu tapi beda susu, jenis ya? bakterinya. Oke. Beda dengan yogurt beda ya? Beda jenis bakterinya Pak. Oh, jenis bakterinya. Jenis Tapi bakterinya. sama-sama susu yang difermentasi. Sama-sama susu fermentasi. Keju juga susu yang difermentasi. Oh, berarti susu itu bisa keluar apa saja kalau difermentasi? Dibikin yogurt, dibikin kefir, dibikin keju, Oh. dibikin susu kental manis. Terus apa lagi ya saya lupa. Oke. Yogurt, kefir, keju, susu kental manis. Apa ini Itu bedanya atau ciri-cirinya apa? Tujuannya mengawetkan susu. Ya, jadi kalau cuma susu segar itu cepat basi. Nah, jadi akhirnya disiasatin bagaimana caranya susu itu awet, tapi dengan cara yang alami. Iya. Oke. Sebelum lebih jauh kita urai dulu susunya karena produk utamanya susu ya? Pak Ganda. Oke. Yogurt dengan kefir, apa ini bedanya? Beda strain bakteri. Bakterinya beda. Ya, Terus ciri-cirinya apa? Kalau yogurt bagaimana? Kalau kefir gimana? Kalau kefir itu lebih asemnya asem banget. Kefir lebih asam. Terus karena dia strain bakteri jauh lebih banyak, dia cepat terfermentasi kan. Jadi kalau kelamaan tuh jadi kayak kita nyegrak apa? Iya. Oke. Itu kefir ya? Kefir. Ya. Terus? Semakin lama didiamkan, jadi terus tambah asam kefir. Kalau yogurt enggak, dia rasa terbatas segitu terus. Enggak. Tapi asam juga? Enggak seasam kefir. Enggak seasam kefir. Kalau sudah pernah coba kefir, makanya. Ya. Terus kalau keencerannya mana lebih encer? Tergantung kualitas susunya. Jadi kalau ada yang encer itu bukan karena dicampur air, bukan? Kalau kualitas misalnya susunya itu sudah dicampur air nih ya, kita beli misalnya, ternyata sama si penjual susu udah kecampur air, berarti hasilnya jadi encer. Terlalu banyak cairannya encernya itu. Terus susu kental manis, gimana nih? Susu kental manis itu susu yang diolah dipanaskan tanpa campur jadi gula sampai dikasih gula enggak? Kasih gula. Kasih Susu gula. kental manis sampai tingkat kekentalan tertentu. Diolah itu dipanaskan tapi ya. Ya, jadilah. Itu juga bisa awet ya? Awet. Rasanya lebih gurih dibanding susu kental manis, yogurt, keju, terus satu lagi tadi apa? Kefir ya. Keju, bener. Oke. Jadi Bu Milan ini Pak Ganda bukan hanya ngolah susu tetapi juga membuat makanan sehat. Nah, kita tanya juga tuh apa saja nih yang dibuat?
Untuk saat ini saya fokusnya ke saya brandingnya ya Pak ya. Fokusnya ke kue sagu keju. Fokus satu. Tadi saya pikir mau semua gitu ya. Semua, tapi itu kan nanti kita jadi nggak fokus. Nah, jadi saya memfokuskan ke kue sagu keju yang gluten free. Sagu keju. Gluten free ya. Gluten free. Nah, jadi apa itu gluten free? Bebas gluten, tidak pakai terigu intinya. Oke. Ya. Makanya dia pakai sagu. Divariasikan hanya di beda gulanya aja. Yang satu pakai gula pasir, yang satu gula aren. Kan ada orang-orang yang menghindari gula pasir. Nah, karena manisnya mungkin karena pakai terlalu manis dan ada kimia dan sebagainya. Benar. Ada temen yang request coba deh bikinnya yang pakai gula aren. Nah, ternyata banyak yang suka juga. Iya. Jadi yang pengen cemilannya sehat, manisnya bukan gula pasir. Yang ini ya Bu ya? Yang coklat ini. Oh, yang coklat ini gula aren. Ini gula aren. Tapi nama makanannya apa nih Bu? Tetap sama. Sagu keju ya? Cuma beda varian. Dengan Monterey Jack asli. Ya Pak Ganda, produk-produk ini sudah beredar di luar pulau juga Pak Ganda. Oh iya? Dan di luar Jawa Tengah sudah Jakarta, Surabaya, Bandung. Kalau ini rasa apa Bu? Itu yang original. Original ya? Nah, yang itu aren. Terakhir kue sagu keju itu sampai ke Buleleng Pak. Bali ya? Bali ya? Tadi ada yang Kalimantan tadi apa itu? Enggak, ke Jambi itu keju. Oh Jambi ya? Keju ini sudah masuk ke marketplace juga? Ke Shopee? Belum sempat. Belum ya? Tapi ada rencana ke Shopee, ke ada rencana. Tokopedia, ada nggak? Waktunya itu Pak. Waktunya ya? Antara tarik-tarikan pelatihan, belum sayang lain sama yang lain. Pelatihan juga, aktivis Aktivis ekoenzim juga. Ekoenzim yang video kita sebelumnya. Iya. Kita coba ya Bu ya? Boleh. Oh ya. Jadi biar kita sobat kendel. Kalau ini boleh dicoba juga ini? Boleh Pak, tapi masih beku nggak? Kalau untuk olesan roti lebih enak ini kalau mau bandingin kita beli selai di luar ya Pak ya, dengan selai asli lebih enak. Ini ya? Selai asli ya. Ini kue sagu keju rasa gula aren ya. Oke, rasa gula aren ya. Yang ini aja. Ini sebenarnya usaha ini saya nggak sengaja Pak. Dulu saya tidak punya usaha, ibu rumah tangga full. Ibu rumah tangga full, nggak sengaja. Pas jalan-jalan terus nemu ini gitu ya, nggak sengaja. Karena anak-anak suka. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh ya Mbak Ram. Bandingkan sama yang ini Pak. Nah, enak mana? Kalau yang sudah biasa makan kue gluten free, makan yang terigu itu beda berat. Ini yang original ya? Iya. Ini prosesnya gimana kok enak banget? Dimasak pakai gula, pakai apa? Masak cuma pakai gula aja. Diaduk-aduk tapi ya? Ya. Diaduk gitu kan kayak bikin jenang gitu. Ya, tapi gak lama Pak. Kalau pakai jenang lama itu kan jadi enzimnya sama vitaminnya hilang. Oh, ini cuma sebentar. Oh, gitu ya. Asem, ya Pak ya? Enggak ya, enak banget karena kan ini adalah buah naga campur sitsar ya, wah enak banget. Ini favorit itu Pak. Kalau orang pesan rata-rata ini keju ya? Sangat enak. Itu kejunya jenis keju dari California, Monterey Jack namanya. Kan jarang tuh Pak di sini. Ini kalau kepingin merasakan ini Pak Ganda kejunya Pak. Kejunya ya? Ini yang tadi ya? Iya. Karyawan sini Pak, enak Pak. Ya Pak, ayo. Coba Pak. Coba Pak. Aku pengen ngerasain kejunya juga. Beda lah Pak sama keju yang umum. Karena ini bikin langsung ya. Ini nggak dikasih garam ya? Kasih garam. Oh dikasih garam ya. Asinnya itu karena garam. Garam. Jadi keju asli itu sebenarnya cuma terbuat dari susu, bakteri keju, sama enzim penggumpal plus garam. Keju asli. Jadi keju itu sebenarnya termasuk makanan probiotik. Karena kan mengandung bakteri keju, jadi makanan sehat gitu, keju itu. Nah, cuma kalau di luaran kan banyak keju olahan, jadi ditulisnya tuh proses cheese gitu ya. Nah, iya. Kalau keju olahan itu bukan keju asli. Kalau nggak dikasih garam ini bisa jadi keju nggak? Bisa, tapi jadi asem karena kan udah ada bakterinya. Oh. Nah, garam ini tujuannya menghentikan proses fermentasi si bakteri. Oh, gitu ya. Ini enak nih Bu ya. Persesat sama buah naga ya.
Ini yang paling itu laris. Itu favorit, paling laris. Yang apa? Naga Sirsak itu benar-benar paling laris. Segini berapa harganya? Itu topping dari ini, Pak. Bonus. Jadi ini bawaan dari yogurt. Oh iya. Jadi kan orang maunya yogurt sama selai. Berarti yogurtnya bisa dicoba juga dong? Oh iya. Ya, bisa, Pak. Boleh ya? Boleh. Karyawan. Cuma kayaknya masih beku mungkin ya, Pak ya? Aku nggak bawa tempat ya tadi ya. Masih beku, Pak, sepertinya. Iya. Bentar ya, berarti beli ini dapat ini gitu? Sepaket biasanya. Atau kadang orang request kayak Bu Edit sama Bu Yana, dia senangnya cuma ini plain. Ini itu kemasan untuk toppingnya ini gitu. Kemasannya. Iya kemasannya. Jadi bukan ini ya? Kalau seharusnya yang kecil, Pak. Jadi kalau yang botolnya kecil, ininya kecil. Yang ini biar kemasannya gitu. Oh, berarti ini kemasannya temennya ini. Iya. Kalau ini lebih kecil lagi. Ada yang botolnya kecil. Bukan? Yang botolnya 200 mili. Oh. Kalau ini? Itu 500. 500 ya. Pesennya kemana ini? Ke rumah. Via WA. Nanti ya ditaruh di deskripsi ya. Oh iya. Berarti pesen nanti diantar ya? Plus ongkir gitu ya? Iya, gratis ongkir kalau plus ongkir lah. Iya. Thank you Pak Aryawan. Ini masih beku loh, Pak. Masih beku. Coba dicorek, korek-korek, mau nggak? Aku penasaran. Ini kejunya yang ini tadi ya, Bu? Iya, ini kejunya. Oh iya, masih Pak Aryawan. Nah, dari ini saya malah bisa selesai lunas semua masalah finansial saya, Pak. Berarti banyak dong ini anunya. Apanya? Omsetnya Ibu. Enggak, maksudnya gini, karena saya usaha inilah saya terbantu secara permasalahan finansial ini. Iya. Artinya kan nilai ekonominya besar nih. Iya. Betul dong? Kan punya nilai positioningnya itu kan ini alami ya, Pak ya? Iya. Nanti tapi kita ini ya nanti ditulis di deskripsi video kalau mau pesen produknya. Asam nggak, Pak? Enak banget. Nggak seasam kefir ya, Pak ya? Nggak. Kalau kefir kan asam. Ini yogurt ya? Yogurt. Bedanya di situ. Dan asamnya itu kemudian dikombinasi dengan ini loh. Merah-merah topping ini. Pas banget rasanya. Nggak kemanisan ya, Pak ya? Nggak. Pas banget rasanya. Oh, kalau kefir lebih asam lagi ya? Lebih asam. Sebenarnya saya juga suka bikin, cuma jarang ya karena orang jarang yang suka. Kesehatannya lebih bagus mana kalau? Lebih bagus kefir. Oh, lebih bagus kefir ya? Lebih bagus kefir. Tapi enaknya yogurt. Untuk orang yang belum siap dengan asam, perkenalannya yogurt. Nah, gitu. Oh iya, enak nih ya. Tapi untuk yang sudah siap enak dengan asam, kefir, Pak. Iya. Ini tanpa campuran apapun ya? Yogurt ini full susu. Ada campurannya? Hanya susu dan bakteri. Wow. Jadi nggak ada susu sapi. Kalau di luar kan bisa ada tambahan, misalnya pakai ada yang pengawetnya lah segala macem gitu. Nah ini full. Super. Kadang di rumah suka saya bikin dijadiin gelato, Pak. Gelato? Iya, gelato yogurt. Gelato bikin es krim ya, es krim. Gelato itu yang seperti apa sih? Es krim Italia. Gelato. Nah, gelato itu kan termasuk olahan susu, Pak. Gelato juga. Gitu. Cuma kalau gelato, saya cuma kalau pada saat dasar UMKM aku bikin. Iya. Itu gue tau nggak dijelas nong gue. Biar belum pernah ya, Pak ya. Baru tahu ya, Pak ya. Iya. Tapi enak ya, Pak ya. Ini campurannya itu loh, wah, toppingnya yang buah sirsa sama buah naga itu nandang banget. Bagus untuk pencernaan. Untuk pencernaan itu ya tadi, untuk yang sudah sepuh-sepuh kayak tadi tuh ya. Kan ada tuh kasusnya tuh susah mencer terus. Ada yang susah BAB sembelit atau diare misalnya. Dengan minum yogurt itu jadi lancar, normal. Nah, seperti ini lapar Pak ya. Jadi ini untuk pencernaan bagus. Pokoknya untuk perut lah ya. Iya, probiotik, Pak. Nah, perut yang bermasalah maupun perut yang lapar ya. Ini udah berapa lama, Bu? Apanya? Bisnis ini?
Pas pandemi Pak. Oh baru pandemi 2020 berarti? Jadi sebelum pandemi itu saya kan ngajar pelatihan sabun dan lain-lain. Karyawan. Oh, termasuk ini juga waktu pandemi? Enak Pak. Ini baru setahunan. Setahunan ini ya? Tapi waktu lagi pandemi kan 2 tahun yang lalu. Iya 2020. Nah itu saya baru kenal tentang komunitas sains itu kan. Nah disitulah saya belajar. Ini belajarnya dari komunitas sains. Ya itu pengajar itu sudah sampai dia jadi pembicara level internasional Pak. Sekarang di itu. Komunitas sains itu apa aja yang diajarkan? Dia mengajarkan semua pangan yang pangan yang natural. Karena kan selama ini sudah banyak tuh yang sudah tidak natural ya Pak ya. Nah seperti itu. Nah dia mengajarkan kita back to nature gitu. Back to nature ya. Seperti itu. Keren. Banyak itu Pak teman-teman itu yang tertarik di komunitas itu ya. Jadi kita belajar itu semua pangan-pangan yang natural itu, yang murah, yang bisa diproduksi dengan murah itu di sana. Nah itu saya. Tinggal ini ya Bu, mungkin pengembangannya ya. Ya tinggal. Apa Bu, pengembangan dari? Tinggal lebih ke saya mau buat positioningnya ya, positioningnya di media sosial saya gitu, bahwa misalkan produk saya itu Instagram ya? IG gitu kan, bahwa sebenarnya kita wajib kembali ke alam tuh karena apa misalnya gitu kan. Nah terus kelebihannya itu kita kembali ke alam, nah banyak, nah itu gitu kan. Jadi mengenalkan konsep yang alami ya Pak ya. Alami ya. Terus ke mengurangi jejak karbon tadi ya Pak ya. Tapi jadi makanya tadi keju pun saya bikin sendiri karena ternyata selain membantu peternak sapi lokal, terus kan tadi jadi banyak hal ya Pak ya. Iya. Nah ini udah ada berapa karyawan Bu sementara? Sendiri. Masih sendiri ya, masih dikerjakan sendiri ya? Saya masih disambi karena kan tadi tarik sana-sana. Pak Ganda. Ya, gimana Pak Jebala? Karena terlalu banyak topping, jadi ini harus dinetralkan Pak. Alasan ya. Toppingnya kebanyakan, sorry ya, jadi ya harus dinetralkan. Wah doyan ini ya, doyan balapan nih. Mantap teman-teman. Recommended, aku pasti beli, tenang aja. Ini teman-teman UMKM pesan bisa kan Bu? Bisa. Udah saya ajarin juga Pak, teman-teman di UMKM saya ajarin bikin keju. Tinggal nanti geraknya aja kalau misalkan ternyata siapa tahu gitu ya di Banyumanik Tapi tadi itu Pak Jebala mungkin ya untuk pengembangannya dan supaya lebih. Saya yakini Pak Ganda, saya itu selera saya sering tidak bohong Pak. Iya. Saya yakini ini sangat potensial untuk di branding lebih besar. Iya. Dan enak loh. Nanti bisa dibantu Bu sama Cah Kendel Bu. Amin. Saya dibantu nih. Tujuan saya sih pengennya Pak, bukan cuma saya toh. Karena kan membantu juga yang lain. Enak. Sorry ya Bro, karena ini tadi ngambil terlalu banyak jadi harus dinetralkan. Nanti ngambil yogurtnya kebanyakan, perlu tambah itu lagi ya Pak ya. Loh, ini proposal aja boleh kok. Iya. Ini banyak yang dipakai untuk sarapan di negara-negara Timur Tengah sana dipakai untuk sarapan. Salad Pak, campuran salad. Salad Sausnya salad itu salad buah, salad itu campurannya pakai yogurt. Yogurt dan keju biasanya. Bukan hanya untuk salad, beginian dimakan untuk sarapan. Ya, tapi kan kalau ada saladnya juga lebih nikmat juga kan. Ya, itu salah satu manfaatnya memang bisa untuk salad. Iya, betul. Tapi gitu ada. Tapi begini aja itu dipakai untuk sarapan seperti minum susu. Cuman rasanya dalam bentuk rasa yogurt. Iya, betul. Ini beku ya sayangnya Bu ya. Kalau cair enak lagi ya, tinggal tenggak gitu ya. Ini kental Pak, bukan yogurt cair. Bukan beku, ini beku karena disimpan. Jadi nanti tuh ya cair juga tapi cair kental. Oh, cairnya kental. Jadi kalau Pak Ganda mau enggak silakan. Karena kental. Kalau Kevin kan bisa tenggak tuh. Itu karena kualitas susunya encer Pak. Oh, gitu. Jadi bisa ditenggak. Atau kayak misalkan yogurt drink itu sudah dibanyakin air. Ini pun bisa diancarin pakai sebenarnya air. Bisa. Supaya kayak macam sirup gitu. Oh, bisa ya diancarin. Bisa. Ya? Kalau misalkan aku nggak suka terlalu kental ya tinggal ininya ya. Encerin. Kadarnya tambahin misalnya gitu. Jadi kalau mau pesen pun bisa ya Bu, buat yang encer itu bisa. Tinggal bisa pesan ya. Bu Milan. Ini rasanya kalau tak bayangkan dikasihkan roti tawar enak juga loh. Apa yogurt? Wah, saya malah baru tahu. Enggak, saya sedang imajinasi nih.
rasanya ini itu dioleskan ke roti tawar, itu matching, nyambung. Kapan-kapan saya coba ya Pak ya. Karena roti tawarnya sendiri kan banyak yang agak dikit mahal, itu kan bau susunya juga ada roti tawarnya. Iya. Nah, betul. Itu nyambung dengan susunya ini. Enak. Ya soalnya ide baru saya tahu Pak Jumbala menyambungkan roti tawar apa. Masih ingat jual es krim kamu tuh, tung-tung. Oh iya. Itu kan ada roti tawarnya. Aku waktu kecil itu Pak. Dulu sama, saya juga. Jajananku es tung-tung. Saya jalani, saya ngalami maksudnya Pak. Makanya saya langsung nangkep. Tapi kalau ini encer, kalau sudah cair, sekat walaupun kental tetap aja loh, kok bleber loh di roti. Oh iya, tapi kan waktu gini. Roti itu kan dibasahin aja bisa, nggak harus. Oh iya sih, iya betul. Walaupun terserah ibu lah, aku nanti tak kasih roti tawar. Iya, keinget masa kecil. Iya, es dong-dong. Enak. Udah jarang sekarang ya, es dong-dong ya. Lewat ya. Bener, lidah saya itu nggak bohong Pak. Enak bener. Sampai berkali-kali berarti memang enak. Iya, lagi mau kakean iki mau. Pemilihan. Ini sejak kapan nih? Tadi sudah ditanya belum? Aku saking saya menikmati. Jadi sampai nggak dengar pas awal pandemi. Oh. Saya tanya. Tapi dari pengalaman ini berarti juga 2 tahun ya Bu ya. Pengalaman yang paling menyenangkan buat Ibu apa? Dapat pesanan dari kegiatan ini atau mungkin sampai sebenarnya sih masuk kemana-mana gitu. Ini kan kalau menurut saya Pak ya, kalau yang namanya profit itu kan pasti akan datang dengan sendirinya. Tapi yang paling saya senang itu sebenarnya saya baru ngeh ketika saya melihat teman-teman juga ternyata bikin juga gitu kan, ternyata kebantu juga gitu loh Pak. Karena kan saya ngajar juga. Oh, teman-teman juga bikin juga? Saya ajarkan. Oke. Nah, ketika mereka berhasil, saya senang gitu kan. Karena kan saya ngajar online juga. Jadi ketika saya belajar. Berarti itu mengajarkan pelatihan buat kue bikin keju, bukan kue. Kalau kue kan tinggal googling aja. Keju sama ini juga. Terutama keju. Oh, terutama keju. Tapi kalau ini sebenarnya kan udah banyak. Oh, udah banyak ya. Itu pelatihannya online. Selama ini saya keju online. Kalau yang di kelurahan di UMKM kemarin, nah setelah pandemi reda itu ya, itu teman-teman datang, terus kita buat kumpul di mana gitu. Iya. Itu teman-teman UMKM. Tapi selama ini saya ngajar online. Selama pandemi itu online. Termasuk yang kefir juga. Ya itu saya ngajarnya online. Tapi yang paling banyak ini ya Bu keju ya. Lebih ke ngajar keju sama apa? Dulu itu gelato Pak. Gelato tuh. Itu ngajar online. Pak Jumbala kalau mau ikut gelato lagi. Baru tahu ya Pak. Itu es tungtung Pak sebenarnya Pak. Es tungtung es tungtung aslinya Pak. Gelato sih kayak apa? Es tungtung Pak. Modern es tungtung modern. Ngomong es tungtung. Aku roy es tungtung. Es tungtung modern benar. Teman-temannya bagus ya kemasannya. Iya. Nah, karena kemasannya bagus terus rata-rata kan jargonnya tuh alami ya dibanding es krim produksi massal. Karena alami, jadi harganya kan jadi jauh lebih mahal. Oke. Es krim di Semarang kan ada beberapa tuh kafe-kafe gelato itu. Iya. Itu harganya kan mahal-mahal tuh. Nah itu akan mereka kan yang positioning itu ya bahan bakunya alami, nggak pakai penambahan. Rasanya pasti beda Pak. Kalau yang sudah pernah makan es krim yang asli dengan yang campuran segala macem di lidah akan beda. Gitu. Jadi kalau sudah biasa makan yang gelato tuh es krim maksudnya. Es krim, es krim tapi yang dari Itali gitu kan. Kayak mie itu loh, mie Itali kan ada. Ada ya Pak? Apa jenis? Saya baru tahu Pak. Jenis apa jenis? Apa? Kageti gitu. Nah itu tadi menyenangkan tuh ya, dari Ibu melatih terus bisa yang dilatih juga sukses gitu. Itu kepuasan sendiri. Kalau misalnya contoh lagi nih, saya kadang suka kewalahan kalau ada yang teman mau dong kejunya gitu ya, apa sih pesan keju. Kalau sudah pesan keju saya bikinin ya PO. Keju tuh kan diperam 1 bulan, kayak kemarin tuh pas bulan puasa tuh ya. Kan semua keju nggak mungkin saya jual semua, sebagian saya pakai untuk bikin ini. Terus ada yang nanya, masih ada nggak stok kejunya? Ya habis gitu kan, aduh aku mau gitu kan, karena misalkan dia kayak contoh kemarin tuh stok keju edam itu di pasar lah habis ya,
lagi Ramadan kemarin tuh karena kan orang berburu ya. Terus nanya, masih jual Kamil? Gak ada. Nah kalau ada teman-teman UMKM yang lain produksi kan saya bisa bantu alihkan. So, teman yang lain aja gitu kan, seperti itu karena nggak mungkin ke handle sendiri. Ketika semakin banyak yang bikin kan jadi begitu kan, pemerataan Pak. Iya. Nah itu, terus jadi akhirnya wah iya gitu kan. Akhirnya kan saya tanya kalau yang sudah memang serius bikin kan saling ini apa ya. Nah, kemarin kewalahan tuh beberapa teman tuh mau dong kejunya habis lagi gitu karena diperam sebulan udah banyak yang mau dong kejunya habis. Itu pas ngadepin lebaran, bukan? Lebaran. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kalau misalkan ini saya bikin kan hanya berdasarkan saya bikin batas apa sih berapa banyak misalnya berapa kilo gitu kan. Nah, PO kan, tadi kan PO. Ya, ada yang PO, tapi saya kadang-kadang saya bikin memang sengaja dibanyakin karena tahu ketika yang PO sudah jadi pun tetap ada yang nanya Pak gitu. Kalau yogurt ini PO nggak? Yogurt atau ada selalu ada stok walaupun nggak banyak. Ya? Kalau keju tuh harus mau nggak mau PO. Iya. Karena waktunya kan lama Pak, sebulan. Bikinnya ya. Jadi diperamnya ini kan diperamnya itu sebulan. Kalau ini peramnya? Enggak, ini langsung jadi. Langsung ya. Maksud sih? Langsung. Kan ini fermentasi juga kan? Fermentasinya kan cuma 8 jam. Kalau ini fermentasinya langsung 8 jam ya. Terus langsung jadi. Kalau ini berapa? Kalau ini bikinnya sih sebentar cuma 5 jam. Tapi dipres, keju itu kan dipres. Iya. Buang airnya, udah dipres, terus diangin-anginkan. Itu kan diperam. Wow. Nah, diperamnya minimal tuh ya kalau keju jenis Monterey Jack itu sebulan. Karena biar bakteri itu bekerja membuat wangi keju semakin lama juga ya. Keju parmesan 2 tahun, Pak. Hah? 2 tahun? Keju parmesan itu yang dipakai untuk kastengel. Itu 2 tahun. 2 tahun. Karena keju-keju tua itu setahun, 2 tahun. Wih. Makanya harganya mahal-mahal. Kalau ini sebulan sudah bisa, wanginya sudah keluar. Jadi kalau belum sebulan, mungkin kurang nendang aja kejunya. Kalau yang sejenis mozzarella itu jenis keju juga, beda jenis. Salah satu jenis keju tapi beda jenis. Beda ya, beda ini. Kalau mozzarella saya nggak menguasai. Tricky kalau menurut saya ya gitu kan. Terus di luaran itu sudah banyak lah produsen-produsen keju mozzarella yang bersaing lah gitu. Kalau ini banyak nggak yang bikin di Semarang, Bu? Keju sama kalau yogurt yang saya tahu kefir banyak, tapi kalau yogurt sendiri banyak. Kalau yogurt kayaknya yang terkenal kok kefir ya di luaran itu ya. Di Semarang loh maksud saya. Lebih kefir gitu. Karena kemarin selama pandemi Pak, kefir itu jadi primadona. Jadi semeti obat ya. Jadi primadona itu teman-teman yang penggiat kefir itu primadona karena untuk membantu yang COVID itu banyak kasus kefir, yang kebantu itu kayaknya. Dari kefir. Jadi malah teman-teman saya yang penggiat kefir itu ada sampai supply ke rumah sakit itu. Oke. Untuk membantu ya, itu primadona keangkat. Iya. Yogurt ini. Siap. Kalau yogurt jarang. Yogurt itu karena kan strain bakterinya kan lebih sedikit. Lebih tipis ya. Lebih tipis. Jadi kalau untuk kesehatan mungkin agak lama. Kalau kefir kan cepet. Langsung ya. Tapi kalau untuk asemnya nggak tahan. Asemnya nggak tahan. Kalau untuk pengenyangan cepet ini. Kefir juga kenyang Pak. Cuma asamnya nggak tahan. Iya, asam itu kan jadi ada beberapa yang nggak suka. Betul. Jadi nggak bisa habis banyak. Makanya saya bilang kalau ini pengenyangan cepat karena bisa habis banyak. Untuk anak-anak cocok Pak. Karena kan kalau kefir asam banget tuh. Anak-anak banyak yang nggak doyan. Anak saya juga nggak doyan. Tapi kalau ini nyopas tuh tidak. Soalnya kadang nggak doyan makan Bu. Ya, kan anak-anak. Nah terus tadi kan itu pengalaman yang menyenangkan ya yang buat Ibu kayak puas itu kan tadi ngajar. Terus kendalanya apa Bu? Atau kesulitan apa yang selama 2 tahun ini Ibu rasakan untuk lebih ini? Kepada apa ya? Jadi suka tidak sinkron antara produksi sama marketing ya. Jadi maksudnya karena masih dihandle sendiri, ketika sudah lagi mulai harusnya nih ya secara ideal yang namanya usaha itu kan ada marketingnya nih, strategi marketing gitu kan. Nah strategi marketingnya kan sekarang media sosial. Nah kalau UMKM kebanyakan ya kendalanya semua kan dikerjakan sendiri. Jadi chef for everything gitu kan. CEO ya. CEO gitu kan.
Nah itu kan nggak mungkin semua mereka nge-handle IG gitu kan, karena kan harus standby ya, ada orang nanya segala. Atau misalnya buat konten misalnya gitu kan. Nah terus ketika mau buat itu gitu kan, oke, misalkan saya punya ada waktu nih, saya mau bikin, karena kan menyita waktu tuh ya itu ya. Nah terus pada saat mau bikin, tiba-tiba lagi ngerjain pesanan, akhirnya terkendala lagi dikerjakan gitu kan. Terus jadi akhirnya tarik-tarikan tumpang tindih di situ. Permasalahan UMKM itu rata-rata di sana Pak, karena itu CEO. Karena masih ini ya, belum ada yang bantu ya. Jadi satu timnya, satu sisi sibuk produksi, lagi sibuk produksi gitu ya. Yang marketing kan terbengkalai. Padahal sebenarnya bagusnya harusnya kan rutin. Baiknya gitu kan gitu ya. Nah, terus ketika sudah sedang sepi produksi ini, kan harusnya kalau ini ada marketing itu kan jadi nah itu kalau UMKM. Jadi sebetulnya menurut Ibu itu mana lebih menghabiskan waktu? Marketingnya atau produksinya? Untuk UMKM tuh jadi ketariknya ke produksi Pak. Banyaknya ke produksi ya? Iya, kalau saya banyaknya ke produksi. Kalau Ibu merasakan mana yang lebih sulit, memproduksi apa menjual? Kalau saya lebih ke ini, kemarin itu rasa lebih mudah mana, memproduksi atau menjual? Untuk saat ini produksi lebih gampang. Lebih gampang. Jadi memang mesti ada channel Pak Kanda. Memang kalau permasalahan UKM seperti ini, mungkin ini jadi masukan juga. Iya, masalah umum ini. Nah, jadi harus ada solusi ya, mungkin dari kalau dinas Bu yang di perindustrian apa perdagangan? Nah, di Sperindak ya. Iya, yang itu harus mungkin yang perdagangan itu lebih apa ya? Sering Pak, saya sering ikut pelatihan-pelatihan. Ini kan pelatihan apa? Pelatihan misalnya, jadi pemerintah memang sudah memfasilitasi di pelatihan misalnya bikin IG misalnya seperti itu bikin IG. Terus bikin apa lagi ya tentang misalnya untuk distribusinya misalnya dikenalkan. Itu pelatihan tapi wadahnya tadi loh untuk tapi memang hanya tapi yang mengerjakannya ujung-ujungnya kita lagi. Iya, gitu. Makanya saya bilang Pak. Mungkin bisa misalnya ya dari tim UKM kan kesulitan ini ya karena dibuat sendiri, terus marketingnya gimana, mungkin bisa buat tim reseller misalnya kan, mengkolek tim reseller atau khusus tim marketing. Tim marketing misalnya memang dia bidangnya di sana, kita nge-hire mereka. Pemerintah juga memfasilitasi para sales. Tidak hanya produksi saja, tetapi para sales juga difasilitasi. Dan tidak hanya pelatihan itu aja Pak, kayak di Instagram. Betul. Itu penting, tapi kenyataannya kan di lapangannya. Ya, kalau beliau megang sendiri lagi nggak kepegang juga. Gitu loh. Gimana kalau kita ke dinas perdagangan, tim boleh. Komunitas sales ini? Iya. Kita kan orang-orang komunitas sales Indonesia, komisi. Karena kan kendalanya UMKM rata-rata itu Pak Ganda, kita ajukan program ya. Untuk ngangkat UMKM minimal di Semarang lah kanggo Jadi khusus bantu menjualkan produk ini. Kan kalau produksi pasti bisa lah karena keahlian. Tapi kalau menjualnya ini kan butuh ada tim sendiri gitu loh. Jadi sementara kalau mungkin mau nambah sumber daya manusianya kan mungkin masih butuh. Ini kalau pasar UMKM di Semarang tuh ada nggak sih Bu? Sebenarnya sudah difasilitasi, bisa ada bazar. Mau bisa jual di situ gitu, ada nggak? Ada nggak? Yang bisa jual terus menerus, bukan bazar, yang bisa jual terus menerus. Kalau saya pribadi ya, saya berpendapat sendiri. Kan kalau kayak misalnya pemerintah menyediakannya bazar-bazar. Kalau bazar kan sebenarnya hanya temporer. Harusnya kan yang rutinitas. Yang ujungnya itu balik lagi sebenarnya ke masing-masing marketing di media sosial, Pak. Iya. Kan individual lagi. Maksudnya. Apa bikin Pak Ganda? Saya sempat bilang Pak, bikin cakendel marketplace untuk makanan. Atau gini Pak, bikin misalnya gini, kan banyak nih mahasiswa kayak Udinus jadi yang kita buat itu. Jago di kafe itu loh, yang desain segala macam. Mereka memang keahliannya di situ kan, mendesain konten lah, membuat konten segala macam. Meng-hire mereka gitu ya, karena kan mereka keahlian di sana, mengelola IG misalnya IG UMKM gitu loh, gitu kan. Jadi UMKM fokus produksi, nah mereka fokus mengelola misalnya media sosialnya, jualannya. Jadi itu menjadi program Komisi Jawa Tengah Pak Ganda. Bisa aja Pak.
Nanti kita kita diskusikan lagi di luar. Itu kendala di situ Pak ya. Iya. Orang ini kalau bisa mewadahi UMKM banyak dari narasumber kita itu bagus produknya. Semua. Termasuk pempek yang disukai anaknya Pak Presiden itu kan luar biasa itu kemarin. Iya. Pempek Kamsoli itu ya. Yang ready ya. Iya. Nah itu kan rata-rata semua mentoknya tuh di. Menurut saya keren banget ini. Keren. Nah enggak, aku nggak mungkin sampai berulang-ulang alasannya kakean topping. Padahal enak Pak Arwan. Boleh tuh Pak. Cah Kendal tuh, maksudnya membantu misalkan mencari siapa nih yang bisa jadi tim marketing nih ya? Iya, gitu. Ibu sudah masuk di komunitas UMKM? Udah ya? Ada berapa komunitas Ibu masukin? Saya komunitasnya yang UMKM ya? UMKM-nya yang di kelurahan saya Pak, ikutnya. Ada berapa Bu? Enggak dong, satu dong. Di kelurahan, berarti di kelurahan ya? Membernya itu ada berapa? Ada 250 lebih. Oh bagus. Paling enggak dimulai dari sinilah. Iya. Kayak di kelurahan itu kan itu di kota ada. Di Banyumanik. Anggotanya ada di kota. Di Banyumanik. Kota Semarang. Oh, jadi gerakan Kopi Mie itu Kopi Mie itu kan dari Dinas Koperasi. Oh. Nah, gerai Kopi Mie lah terus dia membawahi Kopi Mie itu yang kemarin Bu ini bilang tuh ya, sama Bu Erna tuh. Pilih itu. Itu membawahi UMKM di tiap kelurahan. Kita ke departemen koperasi aja. Iya. Ngobrol memang harus diobrolin. Audiensi. Kalau perlu kita sekalian dijadikan ini aja video untuk di-share ke masyarakat. Benar. Hasil obrolan kita dengan Depkop. Kebagian sekalian ini aja Pak, kebagian maksudnya jasa-jasa yang branding itu loh Pak. Udah, kita ke ini dulu yang naungi ya? Pemerintah ini loh, saya mau fasilitasi. Kita kan bisa jadi hub, Pak Ganda, penghubung. Iya. Jadi penghubung di antara grup-grup UMKM itu. Nanti ngobrolnya itu nanti mengerucut kemana itu. Intinya nantinya adalah membantu UMKM untuk memasarkan. Beliau ini luar biasa. Gitu loh, supaya aku tes karena ini yang sudah dites dari mana? Ini dua-duanya. Ini gula aren, ini original Pak. Oh, aku yang original sudah. Oke, silakan Pak. Thank you. Enak Pak, edgy juga Pak. Padahal sebenarnya UMKM belum saya gigit aja sudah enak. Waktu baunya. Ini bau susunya itu clear. Yes. Pak Aryawan itu silahkan toh Pak. Malu-malu ya Pak Aryawan. Masya Allah, enak. UMKM itu produknya bagus-bagus sebenarnya ya Pak ya? Iya. Sayangnya bagus bener. Mentok di marketing karena kendalanya kan mereka produksi sendiri. Enak betul. Sama kemarin yang waktu siapa Bu Artanti ngomong tuh ya. Jadi akhirnya ada sampai yang untungnya dibuat selisihnya sedikit ya itu akhirnya setelah itu juga kalau Bu Artanti berani bikin margin besar berani supaya itu untuk biaya marketing memang harusnya begitu ya. Ya itu mungkin kebanyakan juga seperti itu Pak kasusnya Pak. Jadi supaya laku toh. Bener. Akhirnya salah satu materi yang akan kita sampaikan kepada UMKM itu. Iya. Marginnya agak banyak supaya marketingnya bisa dapat ini juga. Marketing kan resellernya juga dapat ini. Reseller maksud saya. Tim marketing itu maksudnya gini, bukan cuma reseller yang kendalanya di UMKM. Yang mengelola media sosialnya UMKM. Ya itu lah. Tim marketingnya. Tim sales nggak beda lagi lah. Tim sales ya. Misalkan yang membawahi, yang memegang. Jadi kemarin kan kalau Bu Artini ngomong marginnya harus gede, kenapa? Karena kita nggak mungkin ngasih reseller cuma 1.000, 2.000 gitu kan gitu. Jadi minimal 5.000 lah ngasih kan. Nanti gini, saya sih sudah pernah dengar ada website itu yang ini menjual produk makanan UMKM. Nah, kalau itu nanti sama pemerintah, kita akan mengkomunikasikan, kita yang menjadi hub. Iya. Tetapi kalau itu belum ada, kita bisa usul proposal ke pemerintah untuk bikin website yang nanti menjadi tempatnya UMKM. Wadah, gitu. Ya itu bagus Pak. Jadi nanti di tiap IG-nya UMKM itu ada link website juga. Kalau dia pengen lihat produk-produk UMKM tuh, gitu kan, seperti itu, gitu. Jadi selain itu juga, kalau pengen lihat produk, jadi kan banyak pilihan tuh di website itu kan, berbagai macam orang kan, jadi tinggal satu wadah itu terkumpul nih di Semarang ini apa aja nih ada di situ. Itu perlu seperti itu juga.
Karena rata-rata obrolan sama teman-teman juga kemarin kita harus bikin yang bisa mewadahi. Kan kita di grup UMKM itu bagi tugas nih Pak ya. Misalnya gini. Oh, Bu ini bagian karena dia jago media sosial, dia ngelola IG-nya misalnya gitu ya. IG UMKM kelurahan ini ya gitu. Yang satu bantuin bagian digital marketingnya nih, misalkan ngedit video segala macam. Tapi tetap tidak maksimal karena mereka sibuk produksi. Mereka sibuk mengelola produknya sendiri juga. Kalau mengelola satu. Jadi memang harus ada tim khusus. Sing dia nggak produksi, tapi dia memang jualan dan itu digaji di situ. Iya, begitu. Keren. Gitu ya Pak Ganda ya? Ya. Ini juga membuka wacana baru baik untuk pelaku UMKM. Terus pihak Cah Kendel sendiri dan juga mungkin ada usulan atau masukan ya, informasi buat Cah Kendel ya. Kita insya Allah moga-moga bisa benar-benar kita suara ke pemerintah ya toh, untuk audiensi dengan Departemen Koperasi dan UMKM ya. Saya kira itu yang bisa kita share ya untuk video kali ini. Ya. Bu Milan, terima kasih jauh-jauh dari Italia. Ya. Tapi sebelum berpisah, boleh inspirasi buat Sobat Kendel. Silakan Bu Milan. Untuk memulai usaha itu sebenarnya bukan modal ya Pak ya. Lebih kepada mindset. Mindsetnya gimana tuh? Nah, kalau mindsetnya kita sudah apa-apa belum berpikir, aku takut, tidak berani gitu kan. Nanti kalau gagal seperti apa gitu kan. Terus kalau misalnya kalau nanti ditolak-tolak gimana nih gitu kan. Nanti kalau jualan ke sini belum tentu laku bisa. Itu kan mindset. Lebih kepada banyak ke mental blocking. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk usaha memang tidak perlu dimulai dari modal dulu. Modal itu sebenarnya bagian yang kesekian. Tapi di mindset, setelah di mindsetnya sudah benar, akan ada jalannya udah. Jadi ketika mindset kita sudah benar, vibrasi kita kan sudah benar tuh. Maka kita akan menarik apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tanpa kita sadari ada aja lah pokoknya. Ketemu dengan komunitas lah. Iya, satu jalannya terbuka ya. Iya, satu vibrasi. Jadi sebenarnya kalau mau usaha buat siapapun, mindsetnya dibenahi dulu. Nah, setelah mindsetnya dibenahin, kalau saya pribadi lebih ke spiritualnya Pak. Gitu, benahi spiritualnya karena kan apapun juga kalau Allahnya nggak ridho ya kita juga usahanya nggak ridho, nggak jalan gitu kan. Tuhan kita nggak ridho ya sama gitu kan. Jadi mindsetnya dibenahin, terus kita perbaiki ibadah kitanya juga gitu kan. Nanti akan datang jalannya dengan cara mudah, seperti itu. Mantap. Siap. Oke, Sobat Kendel, jangan lupa di like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak menginspirasi teman-teman di luar sana. Dan bunyikan loncengnya, serta subscribe Cah Kendel Podcast. Oke, Iwayu dagingnya Kendel, see you Cah Kendel.